Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang cerah. Semoga semuanya sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmatnya, karunia, hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka thalabul ilmi syar'i, taqarrub ilallah, ibadah kepadanya melalui jalan menuntut ilmu. Semoga Allah mencatat semua usaha kita menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak menjadi pembela dan hujjah, pemberat timbangan kita, kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kita semuanya, keluarga kita, dan juga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Jika itu ada perintah kita laksanakan, jika itu ada larangan maka kita tinggalkan. Semoga dimudahkan. Allahumma amin. Dia melanjutkan di surat dari surat-surat juz amma, kita sampai di surat keempat dari akhir nih, yaitu tepatnya di surat Al-Lahab. Monggo ya kita belajar sama-sama, walaupun hanya 5 ayat namun katsirul faidah wa wasi'ul fawaid. Walaupun hanya 5 ayat, karena ini adalah kalamullah, maka kalamullah walaupun sedikit ayat-ayatnya namun faedahnya amat sangat luas. Demikian juga hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya. Ya, karena kalimatullah itu adalah sangat-sangat luas. Ucapan Allah, firman-Nya adalah sangat-sangat luas, berfaedah, dan tentunya itu adalah bagian dari nasihat kita. Ya, di dalam Al-Quran ada nasihat-nasihat, ada pelajaran-pelajaran, ada ibroh-ibroh, ya, ada hukum-hukum, dan ada rahmat bagi kita. Ini yang kita harapkan, yaitu mendapatkan rahmatnya dengan mempelajari ayat-ayatnya. Allahumma amin. Ya, monggo dibuka 5 ayat di surat Al-Lahab, atau yang disebut dengan nama lain yaitu surat Al-Masad, okay, atau disebut dengan surat Tabbat. Ya, ada 3 nama surat yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mungkin panjenengan punya mushaf itu tertulis surat Al-Masad. Ya, namun kalau kita sebut mohon dibaca surat Al-Masad, bingung apa Al-Masad? Ya, taunya Al-Lahab. Ya, ada yang ma'ruf dengan nama Al-Lahab di tengah-tengah kita, ada yang ma'ruf atau masyhur lebih dikenal dengan surat ya Al-Masad atau surat Tabbat. Semuanya itu diambil dari lafaz-lafaz yang ada di surat Al-Lahab ini. Ya, kalau dinamakan surat Al-Masad, ya itu karena di bagian akhir ayat disebutkan fi jidiha hablun mim masad. Masad itu adalah tali, hablun maftulun min lif. Ya, hablun qawiyun yaitu tali yang dipintal kuat dari serabut pohon korma. Kalau kita mungkin dari pohon kelapa, ya. Jadi tali yang dipintal kuat yang terbuat dari serabut pohon korma yang kasar. Atau bahasa kita apa itu, buat narik tambang itu atau narik kapal, ya. Ya. Jadi itu tali yang kuat dipintal kaku atau keras, nih, kasar. Nah, tentunya kalau dibuat menali atau mengikat manusia atau mengikat orang, ya pasti rasanya apa, nih? Ya sakit. Ya sakit karena kaku, keras, kasar, ya, dan seterusnya. Itu kalau dinamakan Al-Masad. Kalau dinamakan Al-Lahab, ya karena di situ disebutkan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dzata lahab. Lahab itu artinya bukan bahasa kita, ya. Lahab banget bukannya.
Ya lahab itu artinya menyala-nyala, apinya. Ya talahab, ya taladzo, narun taladzo, taladzo, talahab itu artinya sama. Ya api yang menyala-nyala, berkobar-kobar, seperti semangat apa ini? Ya semangat. Ya jadi apinya menyala-nyala, berkobar-kobar. Berarti itu panasnya sangat. Ya, kalau itu disebutkan dengan surat Al-Lahab. Dan Abu Lahab ya disebut dengan Abu Lahab karena julukannya ya persis dengan keadaannya. Walaupun ada yang menafsirkan Abu Lahab itu lahab tadi artinya Bang menyala-nyala. Ada para ulama menyebutkan kenapa kunyahnya disebut Abu Lahab karena muka Abu Lahab ini menyala-nyala, ada kemerah-merahannya. Ya sehingga disebut dengan Abu Lahab, orang yang wajahnya menyala-nyala. Ya atau seperti lakopnya, seperti keadaannya, naron ya zatalahab, nanti akan masuk neraka di api yang menyala-nyala. Ya walaupun kunyah beliau atau kunyah Abu Lahab ini juga disebut dengan Abu Utaibah atau Abdul Uzzah. Ya Abu Utaibah itu anaknya, adapun Uzzah itu berhala ya. Tidak boleh melakopkan dengan nama berhala. Abdul Lata, Abdul Uzza nggak boleh. Yang boleh Abdul Aziz, ya Abdullah, Abdurrahman, ya dan seterusnya. Ya nanti akan diceritakan bagaimana keadaan Abu Lahab ini yang termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian kalau disebut tabbat karena di situ ada tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabbat itu artinya celaka, binasalah. Ya celakalah, rugilah, khosarah, rugilah, celakalah, binasalah yada yada yaitu kedua tangan Abi Lahab. Ya kedua tangannya. Ini ungkapan ya dari bentuk perbuatan. Biasanya seseorang melakukan sesuatu itu dimulai dengan tangannya. Atau nanti kita jelaskan ya bagaimana Abu Lahab ini sangat keras permusuhannya kepada Nabi, padahal itu adalah keponakannya. Dan Abu Lahab adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu nih dari nama-nama surat Al-Lahab, surat Al-Masad atau surat Tabbat, 3 itu. Kemudian tujuan dari mempelajari surat ini disebutkan di beberapa referensi, di antaranya tafsir Al-Muyassar. Disebutkan bahwasanya tujuan kita mempelajari surat Al-Lahab ini adalah zajru Abi Lahab, celaan kepada Abu Lahab. Kenapa dicela Abu Lahab ini? Ala idzaihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu mengganggu Nabi. Ya, selalu mengganggu, mengacaukan, bahkan provokator untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nanti ya, setiap kali Nabi memperingatkan umat atau dakwah kepada manusia, setiap kali Abu Lahab ini apa ya? Membuntuti dari belakang. Nabi mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Abu Lahab datang menimpali, jangan ikuti. Dia itu apa? Perusak tradisi nenek moyang kita. Dia itu pendusta. Begitu seterusnya. Nah bayangkan ya, paman sendiri ya ketika dakwah kemana-mana selalu dibuntuti di belakang. Ya habis berdakwah kemudian ada yang ngerecoki. Apa nggak risih ini? Ya dan juga nggak nyaman. Tapi Nabi terus berdakwah dan demikian juga Abu Lahab terus memprovokator ya orang-orang untuk memusuhi Nabi. Namun ya Allah balas perbuatannya itu dengan turun ayat ini, nanti akan disebutkannya. Jadi ini adalah celaan kepada Abu Lahab karena selalu memusuhi Nabi dan ancaman ya bahwasanya nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan ayat ini turun, Abu Lahab ketika itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Ya bahkan meninggalnya adalah 10 tahun setelah turunnya ayat ini. Nah ini bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat. Ya seandainya ayat-ayat Al-Qur'an itu dusta, ya maka enggak berlaku ayat ini. Ya misalnya ketika ayat ini turun tiba-tiba Abu Lahab masuk Islam, berarti enggak berlaku. Tapi di sini Allah Maha tahu ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an. Bahwasanya ada khobar, berita bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu nanti mati dalam keadaan kafir, sudah divonis. Dan tetap saja
terus mengganggu bahkan sampai wafatnya, sampai matinya, ya, sehingga masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dia akan disebutkan bagaimana matinya Abu Lahab, bukan lewat perang, ya, bukan lewat peperangan, tapi lewat apa ini? Ada yang tahu? Ya, lewat penyakit taun yang merebak, bahkan sampai bau, bahkan sampai ditinggalkan selama 3 hari nggak dirawat, ya, baru setelah itu karena khawatir baunya nih, akhirnya apa? Dikubur pakai kayu, gini kan loh, ya, nggak diangkat, tapi saking baunya khawatir menular, akhirnya dilemparkan begini pakai kayu, kemudian ditutupnya bukan pakai ini, tapi dilempari. Itulah kehinaan bagi orang-orang yang memusuhi Nabi, mengganggu Nabi, mencela Nabi, mengolok Nabi, mengganggu dakwah Nabi, kehinaan fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Demikian juga ini bagian dari peringatan kepada istrinya. Istrinya kompak dalam keburukannya. Istrinya yaitu namanya Ummu Jamil, ya, saudara dari Abu Sufyan, ya, selalu membenci Nabi, menfitnah Nabi, mengolok-olok Nabi. Ya, bahkan setiap kali Nabi ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah, selalu melempari duri-duri agar Nabi celaka. Ya, di sini semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, yaitu ke dalam naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi itu pelajarannya adalah, atau tujuannya adalah agar kita mengetahui bagaimana Allah membalas orang-orang yang memusuhi Nabi di dunia dan di akhirat. Dan juga penyebutan bahwasanya walaupun orang yang memusuhi Nabi itu dia punya harta yang banyak, anak yang banyak, ya, pasukan yang banyak, anak buah yang banyak, bahkan Abu Lahab ini adalah kerabat Nabi, paman Nabi asli, karena itu adalah saudara ayah Nabi Abdullah. Di antara saudara-saudaranya ayah Nabi ada Abu Lahab, ya, ada Al-Abbas, ya, ada Abu Thalib, ada siapa lagi? Hamzah. Yang di antara para paman Nabi ini ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, inilah pelajarannya. Kekerabatan itu tidak bermanfaat kalau tidak disertai iman dan amal solehnya. Jadi tujuannya sekali lagi celaan kepada Abu Lahab, pelajaran buat kita, jangan sampai kita mencela Nabi, memusuhi Nabi, maka tabbat, celakalah, tabban, ya, celakalah orang-orang yang memusuhi Nabi, mengacaukan dakwah Nabi di dunia dan di akhiratnya. Dan juga tidak bermanfaat. Tujuan yang kedua adalah atau tidak bermanfaat kekerabatan nasab, ketinggian nasab, kemuliaan nasab, ya, walaupun itu nasabnya nyambung sampai Nabi, namun kalau dia kafir tidak akan masuk surga. Ya, kalau dia menyelisih ajaran Nabi tidak akan menyampaikannya ke dalam surga. Ya, kenapa? Tidak ada pintu surga itu melalui pintu nasab. Enak ini kalau pintu nasab, nggak usah beriman, nggak usah beramal soleh, atau beriman ala kadarnya. Tenang, saya kan nasab saya sampai Nabi. Ya, ini nggak ada. Ya, nggak ada pintu nasab. Yang ada inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, nasab akan menambah kemuliaan kalau dia beriman dan bertakwa. Itu nggih. Kemudian di sini sebelum kita masuk ke tafsir As-Sa'di rahimahullah, ya, kita sebutkan yang tadi di antara paman-paman Nabi nggih. Kita ambil dari tafsir Ibnu Utsaimin, murid dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dalam tafsir beliau, yaitu berkenaan dengan surat Al-Lahab ini. Jadi beliau membagi, atau kalau kita pelajari, paman-paman Nabi ini ada 3 nih, ada 3 kelompok. Qismun amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Ada kelompok yang beriman, berjuang, berjihad bersama Nabi, bahkan Islamnya bagus, bahkan termasuk ahlul jannah. Ya, ada kelompok yang menentang atau kelompok yang membantu. Ya, ada kelompok yang membantu, membela bahkan sejak Nabi kecil, namun tetap kafir di akhir hayatnya. Siapa ini? Ya, Abu Thalib. Ya, kalau yang golongan pertama tadi ada Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, ada Hamzah, ya. Yang keduanya adalah bagian dari paman-paman Nabi yang selalu membela Nabi, Islam, ya, wafat dalam keadaan Islam, dan bahkan ada yang termasuk
min ru'asai syuhada, pemukanya para syahid, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, yang gugur di medan Uhud, ya. Kemudian ada yang tadi jadi Al-Abbas dan Hamzah. Kemudian yang kedua tadi yang membantu membela melindungi Nabi namun tetap matinya dalam keadaan kafir, yaitu Abu Thalib. Namun Nabi memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diazab dengan azab yang paling ringan. Ya, diberikan terompah atau sandal namun otaknya mendidih, atau dimasukkan dalam neraka yang paling cetek bahasa kita namun otaknya ya mendidih. Nah, seperti apa neraka ya? Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Nabi yang menentang, mengganggu, mengacaukan, mengolok-olok, menghalang-halangi, ya, memprovokator orang-orang untuk memusuhi Nabi, ya, dengan mengatakan Nabi itu pendusta, Nabi itu perusak tradisi nenek moyang, disebut sobi, ya. Maka inilah yang disebut yaitu pamannya, yaitu paman Nabi SAW, Abu Lahab. Yang ini selama hidupnya merongrong Nabi, matinya dalam keadaan kafir dan divonis oleh Allah Ta'ala sebagai ahlun nar. Ya, na'udzubillah. Itulah tiga paman Nabi SAW yang terbagi-bagi. Ada yang beriman, Islam, bagus Islamnya, ahlu surga. Ada yang membantu tapi tetap kafir, ya, meninggalnya. Dan ada yang selalu mengganggu, memusuhi Nabi dan mati dalam keadaan kafir dan min ahlin nar. Kemudian kita mulai tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yaitu kalau disebutkan tabbat artinya celakalah, ya, rugilah. Celakalah, rugilah, yaitu kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia sangat rugi. Kalau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, beliau dalam tafsirnya, Abu Lahab wa amun Nabi wa kana syadidul adawah. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi, sebagaimana tadi kita sebutkan, yang keadaannya itu syadidul adawah wal udhiyah atau adhiyah, ya, sangat kerasnya permusuhannya kepada Nabi, padahal keluarga sendiri mengganggu Nabi. Dan di sini tidak ada pelindungan walaupun ada kerabat, ya, yang Allah menvonisnya sebagai orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Jadi ini adalah kehinaan di dunianya dan di akhiratnya sampai, ya, disebutkan turun ayat ini. Disebutkan, tabat, sekali lagi tabat artinya adalah rugi, celaka, binasa. Yang disebutkan ay khasarat yadahu wa syaqa wa tabba falam yarbah, yang artinya adalah rugi kedua tangannya, celaka dan tidak beruntung sama sekali. Itu makna kata tabba yatubu atau tabba tabbat, ini artinya dua-duanya sama. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa di sini penekanan tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka, sungguh celaka. Jadi celaka, binasa, sungguh celaka lagi. Kemudian diterangkan kenapa disebutkan kedua tangan Abu Lahab. Ini kan Nabi tadi kita sebutkan tidaklah Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Lahab ini selalu membututinya, mengikuti dari belakang, kemudian memprovokasi, membatalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, ya, dengan menuduh Nabi itu pendusta, Nabi itu sobi itu perusak tradisi nenek moyang. Jadi ketika seorang menuduh-nuduh itu yang mulai apanya dulu, apa ini? Tangannya gini-gini. Nah, nuduh, kadzab, perusak nenek moyang, perusak tradisi nenek moyang. Nah, ini itu perwakilan dari kedua tangannya yang selalu nuduh-nuduh tadi. Celakalah kedua tangannya. Atau maknanya adalah perbuatannya. Tangan hanya sebagai wakil saja. Ya, perbuatan Abu Lahab itu yang mengganggu dakwah Nabi, provokator dan sebagainya, itu semuanya diwakili dengan kedua tangannya. Celakalah kedua tangannya, sungguh-sungguh dia celaka. Kita sebutkan di riwayat, ketika Nabi berdakwah, ya, disebutkan ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah wahai manusia la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, fayadkhulu fi fijajiha wan nasu mutakassafuna alaihi, fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut yaqul ayyuhan nas la ilaha illallah tuflihu illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadhi'al wajhi,
Ya, kecuali di belakang Nabi ketika Nabi mengatakan tadi la ilaha illallah, selalu ada orang di belakangnya. Ya, kemudian diriwayatkan di sini orang itu selalu mengatakan innahu sobi, ya innahu kadzib. Bayangkan ya, Nabi berdakwah, kemudian di belakangnya ada orang mengatakan dusta, pendusta. Ini sobi. Sobi itu apa tadi ya? Perusak tradisi nenek moyang. Ya, kemudian dikatakan siapa ini? Itu Nabi Muhammad. Belakangnya siapa? Itu pamannya, yaitu Abu Lahab. Itu ya, bayangkan setiap kali dakwah selalu dibuntuti di belakang, kemudian direcoki, diprovokator orang-orang ya untuk membenci Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Atau dalam riwayat yang lain mengenai sababun nuzul, ya sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun sebuah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, Nabi menyeru kaumnya, ya terutama kerabat-kerabatnya, Bani Fulan ya. Kemudian diminta untuk beriman kepada Allah, ya untuk berislam ya. Kemudian Abu Lahab malah mengatakan ya tabban laka, atau di dalam ayat disebutkan qala, ya Abu Lahab di sini mengatakan, kita sebutkan ya yaitu qala Abu Lahab tabban laka sairul yaum. Ketika Nabi mengajak kerabat-kerabatnya untuk Islam, ya dikumpulkan semuanya ya, tiba-tiba Abu Lahab mengatakan tabban laka sairul yaum, celaka kamu Muhammad ya sepenuh hari atau sepanjang hari atau sepenuh harinya. Alihadza jama'tana, apakah untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami? Ini kan jadi turun ayat tadi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, ketika turun wahai Muhammad, peringatkanlah keluarga-keluarga dekatmu. Akhirnya Nabi berdakwah terang-terangan, dikumpulkan keluarganya. Ya, kemudian tiba-tiba Abu Lahab mengatakan tadi apa? Tabban laka, celaka kamu Muhammad. Ya, untuk ini aja atau hanya untuk urusan ini saja engkau mengumpulkan kami? Ya, ini kayaknya nggak penting gitu ya istilahnya, sambil menghina. Ya, bahkan dikatakan celaka sepanjang harimu. Maka turunlah ayat ini tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi intinya kurang lebih seperti itu balasan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab yang ketika diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman malah mengatakan tabban laka ya Muhammad. Akhirnya Allah turun atau ayat turun dengan mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, seperti itu ya. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu karena tadi semoga masih ingat ya. Jadi karena itu perwakilan dari tangannya selalu nunjuk-nunjuk ya, atau perwakilan dari perbuatannya yang ya selalu mengganggu dakwah Nabi SAW. Ya, jadi kebinasaannya dua kali. Tabat yang pertama ditutup dengan watab. Ya, jadi tabban dua kali. Celaka, sungguh celaka. Ya na'udzubillah. Kemudian yang kedua ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma'aghna, ya yang artinya tidak bermanfaat sedikit pun. Ma'aghna maluhu, tidak bermanfaat hartanya. Ya, walaupun dia punya banyak sekali harta, maluhu wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, ma'aghna anhu maluhu alladzi kana indahu wa atghahu, yang dia miliki ya berupa harta-hartanya yang banyak, wala ma kasabahu falam yarid atau falam yarudda anhu syai'an min adzabillah. Ya, tidak bermanfaat hartanya dan apa yang diusahakan. Ada yang mengartikan kasabah ini adalah anak-anaknya. Ya, walaupun anak-anaknya banyak tidak bermanfaat. Jadi disebutkan para ulama ya, kasabah ini adalah apa dari hasil usaha orang tua, dan anak itu juga hasil usaha orang tua. Makanya kalau kita ambil ke ranah positif, maka sabal insan, apa yang diusahakan manusia itu bisa juga berupa anak-anaknya. Maka ketika seorang ayah ibu yang memiliki anak-anak yang soleh, maka dia dapat pahala atau tidak ya? Ya, ikut dapat pahala. Kenapa? Anak itu adalah hasil usahanya orang tua. Ya, maka beruntunglah ya, semoga kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, ketika dididik dengan sebaik mungkin, kemudian dewasanya dan terus ya. Dan bukti kesolehan anak itu adalah selalu mendoakan, baik ketika masih hidup, kalau ketika masih hidup ada birrul walidain, dan ketika wafatnya yaitu selalu mendoakan.
Dan mendoakan ini nggak perlu nunggu 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari selesai setelah itu, enggak nih. Tapi setiap saat, setiap ingat, terutama ini bagi orang tua yang sudah meninggal, setiap dia ingat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selalu. Jadi nggak nunggu tadi ya 70 hari, 7 hari, 40 hari, enggak. Tapi setiap sholat ingat, pas sujud doa. Ya, habis sholat teringat doa. Atau bahkan di jalan teringat doa. Nah, itulah bukti kesolehan anak. Dan itu ya bagian dari wa waladun sholihun lahu yad'u lahu. Ketika seorang meninggal maka terputus amalannya kecuali 3, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya. Nah, itu nggih. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat, artinya apa? Tidak bisa menyelamatkan walaupun dia punya banyak harta, banyak anak, ya, dari azab Allah sedikit pun. Ma aghna, tidak bermanfaat sama sekali. Nih, diceritakan di sini benar-benar celaka ini Abu Lahab nih. Di kehidupannya dan juga anak-anaknya. Anaknya yang disebut tadi Utaibah, ya, Utaibah ini disebutkan juga bagian dari orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, diceritakan di sini nih, Abu Lahab ini punya anak, salah satunya Utaibah bin Abi Lahab. Ya, meninggalnya kenapa nih? Ya, meninggalnya ini adalah karena didoakan buruk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan mendoakan laknatnya, mendoakan celaka. Nabi mengatakan Allahumma sallit alaihi kalbaka. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepadanya. Jadi benar, ketika suatu hari Utaibah ini pergi ke negeri Syam untuk dagang ya, mampir di sebuah tempat, sempat khawatir. Aku khawatir dengan doanya Muhammad. Bahkan diriwayatkan Abu Lahab juga begitu. Saya khawatir nih doanya Muhammad. Berarti mereka sebenarnya ya, yakin akan kebenaran siapa ya? Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan amanah al-amin. Tapi gara-gara mendakwahkan la ilaha illallah, memutus tradisi nenek moyang, akhirnya disebut kadzab. Padahal sebelumnya amin. Ini apa penyebabnya? Tidak lain adalah kekufuran, ya, kesombongan dan penentangan. Maka di sini sempat khawatir. Tolong ini saya khawatir dengan doa Nabi Muhammad yang mengatakan, ya Allah, kirimkanlah anjingmu kepada si Utaibah bin Abi Lahab. Dan ternyata benar ya, mereka awalnya menjaga, namun tiba-tiba ada seekor singa yang datang, ya, kemudian langsung mencaplok Utaibah tadi dan membawanya pergi. Ini disebutkan di riwayat Al-Hakim di Sahihnya. Jadi matinya adalah dimakan singa. Dan para ulama menjelaskan termasuk bagian dari kalbun itu kan bahasa kita anjing ya. Namun disebutkan bagian dari nama kalb itu adalah singa-singa Allah atau asadullah. Jadi rusak semuanya keluarganya Abu Lahab, ya, kemudian juga putranya dan juga istrinya, semuanya ya dalam ya fi nari jahannam waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, jadi celaka benar-benar dan tidak bermanfaat hartanya ya dari pelindungan azab Allah Ta'ala, tidak selamat sama sekali. Kemudian berikutnya ayat ketiga, sayasla naron dzata lahab. Nanti ya Allah akan memasukkannya ke dalam naron, api neraka yang dzata lahab. Zat itu artinya yang memiliki, lahab artinya yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Nanti akan dikelilingi di api neraka itu ya dari segala penjuru. Ya, api mengelilingi Abu Lahab yang berkobar-kobar tadi apinya. Na'udzubillah. Ya, jadi akan benar-benar dimasukkan dalam api neraka ya, dan api nerakanya itu berkobar-kobar, menyala-nyala. Nah, tentu tidak bisa selamat ya. Kemudian wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga istrinya tadi Ummu Jamil ya, yang selalu mengganggu Nabi SAW. Jadi saya selana ron dzatal lahab, api yang menyala-nyala. Seharusnya ketika ayat ini turun, jika memang di hati Abu Lahab dan istrinya itu ada keimanan, pasti akan masuk Islam. Tapi ternyata tidak. Inilah mukjizat ya, yang Allah menvonis mereka, keluarga mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala tadi. Ini berbeda nih kalau ditambahkan dari tafsir yang lain.
kita tambahkan nih, kalau Abu Lahab sejak masih hidup sudah divonis kafir, neraka. Berbeda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun masih diminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahkan, barangkali Fir'aun itu bisa takut dan tunduk. Disebutkan di surat Thaha nih, idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian wahai Nabi Musa dan siapa? Harun, ila fir'auna innahu tagha. Pergilah dakwahilah Fir'aun, sungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya itu perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Mungkin barangkali semoga Fir'aun itu yatazakkar, mengingat, dan yakhsha, takut. Walaupun ya di endingnya Fir'aun ya bahkan sombong mengaku ana rabbukumul a'la dan mati tenggelam di Laut Merah. Ya, jadi di sini vonisnya kalau Abu Lahab ini langsung ini mati ya, ketika masih hidup, dalam keadaan hidup itu sudah divonis kafir dan finnar. Ya, berarti amat sangat keras permusuhannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali wa mra'atuhu hammalatal hatab, yaitu dan istrinya wa kanat aidan, Syekh Abdul Sa'di mengatakan wa kanat aidan syadidatal aziyah li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga istrinya amat sangat keras permusuhannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengganggu, menfitnah. Bahkan di surat Ad-Duha kemarin yang sudah lewat mengejek Nabi ketika wahyu sudah terhenti atau ketika wahyu sementara berhenti, itu diejek. Ya, diejek sehingga mana Tuhanmu telah meninggalkanmu. Ya, akhirnya turun surat Ad-Duha tadi. Ya, jadi saling membantu bersama suaminya memusuhi Nabi ya dalam menggagalkan dakwah Nabi ya, sehingga balasannya setimpal, al jaza min jinsil amal. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, yang selalu berusaha melemparkan duri-duri di perjalanan Nabi agar terganggu dan juga menfitnah, dan semuanya itu dihukum dengan ya naron dzatal lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini kita sebutkan dari definisi yang lain yang disebutkan Ummu Jamil tadi, pembawa kayu bakar. Ya, disebutkan ada yang mengatakan pembawa kayu bakar ini maksudnya adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu suka namimah. Namimah bang ya? Namimah adu domba. Sehingga maksud dari kayu bakar ini adalah sesuatu yang menyalakan permusuhan. Ya, ngompor-ngompori, pembawa kayu bakar. Ini provokator tadi. Ya, membawa kayu bakar sehingga dimaksud adalah kiasan dari namimah, karena namimah adu domba itu selalu ngompor-ngompori orang. Ini A katanya I, B katanya I, akhirnya A dan B ya berantem, bermusuhan. Ya. Atau seperti suaminya yang setiap kali Nabi berdakwah ya atau bahasa kita berceramah, Abu Lahab ikut ceramah memprovokasi orang-orang agar tidak mendengar perkataan Nabi. Jangan ikuti. Ya, Nabi itu kadzab, Muhammad itu kadzab, Muhammad itu sobek, perusak tradisi nenek moyang. Ya, istrinya juga gitu, memprovokasi ya di tengah-tengah masyarakat, ya itulah namanya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar yang suka namimah, ngompor-ngompori orang untuk memusuhi Nabi. Ya. Ada yang mengatakan juga pembawa kayu bakar dan duri-duri yang diletakkan di jalan-jalan Nabi ya ketika malam hari agar Nabi itu celaka sehingga menginjak kayu-kayu tadi dan duri-duri tadi. Ya. Ada yang mengatakan pula bahwasanya ini adalah khobar nanti ketika Abu Lahab masuk neraka ya, dibakar, naudzubillah ya, Ummu Jamil ini ikut membakar suaminya. Nah, kira-kira bagaimana nih keadaannya? Terhina ya, yang seharusnya menolong malah ikut ya membakar. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini adalah siksaan yang sangat menyakitkan, menghinakan bagi Ummu Jamil. Seharusnya melindungi suaminya tapi dia malah ikut bakar suaminya. Dan Abu Lahab juga terhina, dibakar oleh ya istrinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu disebutkan di tafsir Al-Qurtubi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Jadi sudah selesai ini. Ya, fi jidiha hablum mim masad. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdul Sa'di fi jidiha
wa tajma'u ala dhahriha. Jadi di punggungnya dari dosa-dosa itu diibaratkan seperti kayu bakar yang dipikul, yang Allah sediakan nanti azab bagi ya istri ya Abu Lahab yang terbuat dari mim masad tadi. Fi jidha hablun mim masad. Di unuknya, unuk ini apa ini? Leher itu ada tali yang terikat kuat kasar dari masad, serabut ya, serabut kurma atau pohon kurma. Maksudnya adalah annaha tahmilu fin naril hatab ala zawjiha. Ini dari Syekh Abdul Sa'di tafsir. Bahwasanya nanti dia akan membawa api neraka untuk suaminya yang tadi disebutkan sama, yaitu mutaqallidatan fi unukiha, mutaqalladatan fi unukiha, yang terikat di lehernya, ya berupa tali yang terbuat dari serabut pohon kurma tadi. Wa ala kullin fa fi hadhihi surah ayatun bahiratun min ayatillah. Ya, apapun keadaannya, ini adalah ayat yang sangat terang benderang dari ayat-ayat Allah Ta'ala yang Allah turunkan. Tujuannya adalah mengabarkan bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu adalah benar-benar celaka, benar-benar celaka. Apa ini sebabnya? Karena memusuhi ya Nabi SAW, menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, ya memprovokatori orang sebagai provokator orang-orang untuk memusuhi Nabi. Ya, dituduh Nabi pendusta, perusak tradisi dan seterusnya. Maka keduanya benar-benar diazab ya di yaumul akhir ya, tanpa bisa menghindar sama sekali, waliyadzubillah. Dan mereka ya dalam keadaan hidupnya tidak masuk Islam ya, dan inilah kabar dari Allah yang mengetahui perkara gaib, bahwasanya mereka sudah tervonis, sudah tertutup hatinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kita ceritakan bagaimana keadaan Abu Lahab nih, yang tadi bagaimana matinya Abu Lahab, yaitu karena penyakit taun yang disebut dengan adasah. Ya, penyakit taun yang disebut dengan adasah. Jadi penyakit yang menyebabkan Abu Lahab ini apa ya? Ya mati. Di perang Badar, ya Abu Lahab ini ikut perang atau di perang Badar tidak ikut. Ini kita sebutkan riwayatnya. Kurang lebih ceritanya ketika perang Badar itu tidak bisa ikut, diwakilkan. Kemudian beberapa hari setelah itu terserang penyakit ya taun, sehingga sakit ya, dan ketika meninggal gak langsung diurusi. Kenapa? Ada timbul bau yang menyengat, sehingga dibiarkan 3 hari ya, barulah setelah itu dikuburkan. Dan itu menguburkannya bukan pakai tangan diangkat, tapi dicukil pakai kayu, kemudian dilempari tanah dan kerikil. Kenapa? Saking baunya. Itulah kehinaan bagi orang-orang yang memusuhi, mengolok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matinya bukan di lewat peperangan namun dikirim penyakit kepadanya berupa penyakit taun yang menyebar, yang menimbulkan bau yang menyengat, waliyadzubillah. Jadi tadi kita sebutkan Abu Lahab ya tidak mengikuti perang, yaitu perang Badar, tapi diminta Al-Asi bin Hashim bin Mughirah untuk menggantikannya dengan dibayar 4.000 dirham. Kemudian meninggalnya adalah 7 hari setelah perang Badar. Terserang penyakit taun yang menyebar yang disebut dengan penyakit adasah. Ya, mati tidak diurusi 3 hari hingga sampai berbau dan merasa khawatir nanti menyebar nih. Akhirnya digali tanah, lalu mayatnya dibuang gitu aja dengan kayu. Ya, kemudian dikubur sambil dilempari kerikil dan tanah. Itulah kehinaan ya bagi orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda Abu Lahab beda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Lahab itu paman Nabi. Kalau Abu Jahal paman Nabi? Bukan ya, Abu Jahal itu ada kerabat tapi jauh, tapi bukan paman yang satu kakek tadi, bukan Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Lahab ini. Yang pertama, kalau kita bisa ambil faedahnya adalah penjelasan tentang ya hukum Allah akan binasanya Abu Lahab. Ya, hukum Allah, ketetapan Allah
ya bahwasanya Abu Lahab ini akan binasa. Bahkan kabar itu turun ya sampai ketika Abu Lahab masih hidup. Sekali lagi, Abu Lahab meninggalnya itu adalah 10 tahun setelah turunnya turunnya surat Abu Lahab ini, surat Al-Lahab ini. Ya, ini berarti mukjizat ya kepada Nabi SAW melalui Al-Quran, ya bahwasanya khobar itu benar. Kemudian faedah yang kedua adalah la yughni al-mal walal walad anil abdi syai'an min adzabillah. Tidak bermanfaat anak, harta sebanyak apapun melindungi dirinya dari azab Allah. Ya, ketika amalannya itu menyelisihi Allah dan Rasulnya, ya dengan kekufurannya, ya dengan permusuhannya, maka walaupun punya banyak harta dan anak, kalau dia kafir maka tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari azab Allah Ta'ala. Makanya disebutkan di riwayat yang lain tentang turunnya surat wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi mengatakan, ya ma'syar Quraisy ishtaru anfusakum minallahi. Wahai kaum Quraisy, ya selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kalian dari azab Allah. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Ya Bani Abdi Manaf, dipanggil lagi kerabatnya, Bani Abdul Manaf. Ishtaru anfusakum minallahi syai'a. Atau ishtaru anfusakum minallah, la ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkanlah di kalian dari azab Allah, aku tidak bisa menyelamatkan sedikit pun ya dari azab Allah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau diseru, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Sofiyah ammata Rasulillah, ya wahai Sofiyah bibi Rasulullah, ya selamatkanlah dirimu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari azab Allah. Bahkan putri beliau, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku harta sesukamu, kalau harta aku beri. Tapi untuk menyelamatkan dari azab Allah, la ughni anki minallahi syai'a. Jadi maksudnya bang, kekerabatan itu tidak bisa menyelamatkan ya dari azab Allah kalau kekerabatan itu tidak disertai dengan iman dan amal soleh. Sedekat apapun tadi, bahkan sampai putri Nabi sekalipun itu masuk surga bukan karena nasab, tapi karena ya amal solehnya. Ya, maka di sini kekerabatan sampai ini kalau kita lihat ya, kekerabatan Nabi walaupun keturunan Nabi, tapi kalau amalannya menyelisih Nabi maka tidak bermanfaat sedikit pun. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, man batta'a atau man abta'a bihi amaluhu ya lam yusri bihi nasabuhu. Dalam hadis riwayat disebutkan Ibnu Hibban, ya dalam sahihnya Sahih Ibnu Hibban mengatakan, ini lanjutan dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian Nabi mengatakan setelah itu, man abta'a atau man batta'a bihi atau man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya kurang, ya maka amalannya yang kurang itu tidak akan mempercepat dirinya karena tingginya nasabnya. Maksudnya apa nih? Walaupun nasabnya itu mulia, tinggi sampai ke Rasulullah, tapi amalannya kok lambat, ya maka amalannya itu ya tidak akan mempercepat sebagaimana cepatnya nasabnya. Ya, atau kurang lebih maknanya adalah setinggi apapun nasab seseorang sampai ke Rasulullah, namun amalannya dia lambat, kurang, ya bahkan dia kufur, ya menyelisih Nabi, maka nasabnya yang tinggi tidak akan menghubungkannya atau menggiringnya, menyampaikannya ke dalam surga. Maka kembali ke ayat di surat Al-Hujurat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita bawa ke bagian lain, kita nggak boleh mengatakan tenang, bapakku kiai, bapakku ustadz, ya kakek nenek moyangku itu turunannya kiai, orang-orang soleh, pasti masuk surga. Ya, kalau keturunan Nabi aja tanpa iman dan amal soleh itu nggak bisa menyelamatkan, apalagi cuman modal, ya enggak tadi. Jadi intinya tidak ada masuk surga melalui pintu nasab, semuanya adalah pintu-pintu amal soleh. Ada pintu sodako, pintu solat, ya pintu birrul walidain, ya pintu jihad, ya pintu sabar, ya dan pintu-pintu lain yang disebutkan di hadis-hadis yang sahih. Ya, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil
dari faedah surat Al-Lahab ini adalah adamu ighna'il qarabah syai'an minasyirki wal kufri id Abu Lahab amun nabi wa huwa finnari dzatal lahab. Jadi tadi penegas tidak bermanfaat kekerabatan sedikit pun ketika dia termasuk pelaku kesyirikan, kekufuran. Lihat Abu Lahab paman Nabi, dekat, sangat dekat. Namun karena memusuhi bahkan kafir, maka tidak bermanfaat sedikit pun. Kalau tadi kan yang kedua, tidak bermanfaat harta anak sedikit pun. Ya, demikian juga tidak bermanfaat kekerabatan sedikit pun ketika kekerabatan itu tidak diimbangi dengan iman dan amal soleh. Ya, kemudian di sini ada faedah berikutnya yang keempat. Ya, dari kisah Abu Lahab ini menunjukkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal qissa fi ihlakillahi wahidan min haula'il mustahzi'in. Di sini ada kisah bagaimana Allah membinasakan satu persatu orang-orang yang menghina Nabi. Ya, kita lihat Abu Lahab celaka, matinya mengenaskan, ya. Terhina bahkan, nggak normal, ya. Ya, matinya kena penyakit, kemudian nguburnya itu dihinakan seperti itu. Anaknya matinya diterkam singa. Sudah takut ini, didoakan Nabi, tapi tetap aja berangkat. Akhirnya ya singgah di suatu tempat, yang di tempat itu ada banyak singa. Akhirnya singanya mampir ngambil makanan. Ya tadi. Dan juga istrinya celaka. Jadi ini bagian di surat An-Nahl, monggo bisa dicatat. Di ayat 95 nih, inna kafaina kal mustahzi'in. Ya, kami benar-benar memeliharamu wahai Muhammad dari olokan orang-orang yang mengolok-olokmu. Dari ayat ini bukti bahwasanya benar-benar Allah menjaga Nabi. Inna kafaina kal mustahzi'in. Ya, bukti bahwasanya Allah membinasakan satu persatu orang-orang yang mengolok-olok Nabi, satu persatu di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah. Dan inilah benar janji Allah Subhanahu wa taala, inna kafaina kal mustahziin. Sungguh kami menjagamu wahai Muhammad dari olokan-olokan, ya, orang-orang yang mengolokmu. Kemudian Syekh bin Sa'di mengatakan hadza wa'dun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam alla yadurruhu al mustahziun. Ini adalah janji Allah kepada Nabi, bahwasanya Allah tidak akan membuat Nabi celaka dari olokan-olokan orang-orang yang mengolok-oloknya. Jadi benar-benar Allah tidak akan menimpakan keburukan kepada Nabi karena ejekan mereka. Allah menjaganya. Ai yakfiyahu Allahu wa iyyahum bima syaa min anwa'il uqubah. Allah benar-benar menjaga Nabi dari keburukan orang-orang yang mengolok-olok tadi dengan menimpakan berbagai macam hukuman. Ada yang mati kena penyakit, ya, ada yang mati diterkam singa tadi, ya, ada yang mungkin mati kebakar dan sebagainya. Intinya apa? Allah benar-benar menjaga Nabi SAW. Ya, siapa yang mengolok Nabi maka ya amalannya terputus seperti yang sudah kita lewat di surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu wahai Muhammad benar-benar terputus amalannya, rugi dunia dan akhiratnya. Waliyadzubillah. Itu bagian dari faedah-faedah di surat Al-Lahab. Atau kalau bisa kita tambahkan, yaitu faedah yang kelima, ini adalah dalil nubuwah, dalil kebenaran Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, yaitu bagian dari mukjizat Nabi. Kenapa? Di sini Abu Lahab divonis kafir padahal masih hidup, divonis ahlun nar padahal masih hidup. Berarti ini mukjizat, khobar Allah yang pasti benar. Ya, meninggalnya Abu Lahab adalah 10 tahun setelah ayat ini turun. Dan itulah kebenaran mukjizat khobar Al-Quran yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah faedah-faedah, ya, bagian dari faedah surat Al-Lahab. Atau kalau bisa kita tambahkan, di sini kita tidak boleh, ya, mengkufuri nikmat Allah taala. Siapa yang kufur, maka Allah akan cabut nikmat itu, seperti firman Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, di sini seandainya saja Abu Lahab itu tunduk, ya, kemudian Islam, maka hartanya tadi bermanfaat, anaknya bermanfaat, kekerabatannya bermanfaat. Namun karena dia kufur, ya, sombong, menentang, bahkan provokator, memusuhi, menuduh Nabi, kadzab, sobi dan sebagainya, maka tidak bermanfaat harta, anak, kekerabatan semuanya. Waliyadzubillah.
Itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa dibahas, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ditanyakan nih, silakan. Silakan, ada yang bertanya dari ruangan? Nggih. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai istri dan anak bisa menjadi musuh. Yang dijelaskan di surat Taghabun ayat 14 yang bunyinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dalam konteks ini, bagaimana caranya kita sebagai suami agar selamat dari permusuhan ini? Karena kelak kan mereka akan menuntut terhadap kita. Jawaban apa yang harus kita jawab atau pembelaan apa yang harus kita lakukan di depan Allah agar kita menjadi benar atas tuntutan istri dan anak ini? Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini juga pengingat bagi saya pribadi dan juga para jamaah. Inilah yang sebenarnya digambarkan dalam ayat yang lain di surat Abasa. Di antara para ulama menjelaskan ketika ayat ini atau tentang ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari ketika kiamat itu datang, maka saudara akan lari dari saudaranya. Kemudian ya wa ummihi wa abih, akan lari dari ayah dan ibunya, dan juga wa sahibatihi wa bani. Sahibah itu apa ya? Istri dan anaknya. Kenapa lari? Karena takut dituntut, berat ini. Ya, saudara lari dari saudaranya karena pernah mungkin terjadi sesuatu di dunia, akhirnya lari, nggak mau dituntut. Ini menakutkan sekali. Kemudian juga hari ketika lari dari ya bapak ibunya. Kenapa? Khawatir dulu mungkin pernah melakukan sesuatu sehingga lari. Demi juga lari dari istri dan anaknya. Kenapa? Di dunia pernah terjadi sesuatu yang itu tidak memenuhi hak-haknya dan seterusnya. Itu bagian dari peringatan buat kita. Makanya kalau satu istri aja tuntutannya berat, bagaimana kalau ya silakan kalau siap. Ya itu satu istrinya tuntutannya berat. Nah kalau 2, 3, 4 ya kembali ke ayat tadi. Ini disebutkan di surat At-Taghabun ayat 14 nih tadi. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, di sini diberi peringatan, sesungguhnya di antara istri-istrimu, yaitu kalau satu ya istrimu itu, wa auladikum, dan di antara anak-anakmu itu ada yang menjadi aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh. Artinya apa nih? Tidak taat ya, dan malah apa nih? Ya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itu menjadi musuh kita yang kita ingin taat tapi malah menjadi penghalang. Ya. Namun disebutkan di sini fahdharuhum, berhati-hatilah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taufiru fa innallaha ghafurur rahim. Namun walaupun mereka itu menjadi batu sandungan kita untuk taat kepada Allah, namun wa in ta'fu, jika engkau memaafkan, wa tasfahu, berlapang dada, wa taufiru, dan engkau mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian dipertegas di ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta dan anak-anak itu bisa menjadi fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah di sisinya ada pahala yang lebih besar. Kemudian tadi kalau kita bisa lihat, ini adalah peringatan ya, bagi orang yang beriman ya, agar tidak, ini kita nukilkan dari tafsir As-Sa'di juga ya, agar tidak tertipu dengan istri-istri dan anak. Kadang istri-istri dan anak itu kalau kita tidak mendidiknya dengan benar, maka itu akan menjadi musuh. Seharusnya istri dan anak itu seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Seharusnya menjadi qurrata a'yun, tapi malah menjadi aduwan lakum. Ini sebabnya Bang ya?
Ya, kita suami yang seharusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpinnya, pelindungnya. Tapi kita tidak memperhatikan itu, kita tidak mengamalkan ayat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita tidak menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sehingga istri dan anak tadi yang seharusnya menjadi penyejuk mata yang membahagiakan hati kita malah menjadi musuh-musuh yang mengganggu ketaatan kita. Jadi kesalahannya di sini adalah ya kalau bisa kita ambil faedah karena kesalahan mendidik, ya bagaimana mengajarkan, menasihati dan seterusnya. Ya, namun ketika itu sudah dididik, ya kemudian diajarkan, ya, kemudian sama-sama taat, ya, maka di situ ditutup tadi wa in ta'fu, kalau mereka sudah baik maka maafkanlah, wa tasfahu, ya, dan juga berlapang dadalah, kemudian wa taghfiru, sudah selesaikan, ampunilah, fa innallaha huwal, atau fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, maka itu kan sebenarnya menakutkan, ya. Ya, tadi ayat-ayat tadi yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian nanti akan ditanya tentang ya apa yang dipimpin. Berarti siap-siap ditanya bagaimana istri dan anaknya. Maka apa pembelaan kita di sini saat ini, ya, ketika kita masih hidup, kita benar-benar mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana anak istri kita ya jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat mereka jadi musuh kita nanti hari kiamat. Ya, kalau kita sudah mendidiknya, ya, merawatnya, ya, dan juga memberikan pendidikan yang layak, mengajarinya, menasihatinya, kita sama-sama fastabiqul khairat, sudah zahirnya sudah selesai. Adapun perkara-perkara yang di luar batas kemampuan kita atau yang kita tidak tahu, sudah itu urusannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yaitu solusinya atau antisipasinya adalah mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka fastabiqul khairat, ajaklah untuk selalu taat, kita lindungi, kita tanya, ya. Kemudian kita berikan pendidikan yang terbaik, kalau itu anak-anak kita kontrol ibadahnya, dan juga istri, ya. Kita ajak yang baik-baik, ya, walaupun kadang kita sebagai suami ada kekurangannya, maka di sini kita selalu mohon yang tadi doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya adalah kembali monggo kita melihat ayat di surat At-Tahrim tadi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jawabannya melalui ayat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tugas kita adalah itu sebenarnya yang utama. Karena kita sebagai kepala rumah tangga, ya, kepala keluarga, itu adalah menjaga diri kita dulu, kemudian keluarga kita dari api neraka. Dengan jalan apa? Bil ilmi wal amal. Dengan jalan ilmu, iman dan amal soleh. Kita benar-benar jangan sampai ada anak istri kita yang bermaksiat terang-terangan di hadapan kita. Kalau itu kita biarkan, itulah yang nanti menjadi aduwan lakum, menjadi musuh kalian. Yang seharusnya anak itu penyejuk pandangan kita, mereka bermaksiat kita biarkan. Kalau anak-anak kita pacaran, kita gak apa-apa, kan namanya anak kecil, ya, melakukan ini itu dibiarkan saja. Kemudian tidur nggak dibangun-bangunin misalnya, biarin aja, ya, bermaksiat. Atau istri kita keluar dengan membuka auratnya, ya, kemudian tanpa ada dayus sama sekali, itulah yang nanti menjadi aduwwan lakum, yang seharusnya menjadi qurratu a'yun malah menjadi musuh. Itu bisa menyerang kita, ya, kenapa? Karena keteledoran kita, karena kita kurang mendidiknya, kurang pengawasannya, bisa menyerang kita. Makanya tadi suami akan lari dari istrinya, khawatir dituntut karena kelemahan ketika di dunia, tidak, ya, mendidiknya, menjaganya, memberikan pengajaran, nasihat dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Kita mohon, ya, yaitu untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita semuanya, ya, dari, ya, tadi yaitu dari
ya dari api neraka yang tadi dengan jalan yang beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Begini Ustaz, Nggih. apakah ada batasan? Misalkan kita memperingatkan istri, kamu jangan keluar, harus pakai jilbab supaya nggak kelihatan auratnya. Lah ini berapa kali kita harus memberikan nasihat ini? Apakah ada batasan? Misalkan hanya 3 kali, berarti kita sudah lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah, atau berapa lama gitu? Apakah sampai kita berikan gitu? Nah, untuk memberikan nasihat itu tidak ada batasan nih. Bahkan kita tidak boleh menvonis, bahasa kita swangel nih. Iya, swangel nih, nggak boleh. Kenapa? Hidayah biadillah. Hidayah itu ada 2, hidayah irsyad sama hidayah taufik. Kita hanya bisa hidayah irsyad saja. Nasihati, mengingatkan, terus jangan sampai bosan. Jangan sampai menganggap swangel ini, ganti aja palang pintunya. Iya, golek sing nom. Gak boleh. Iya. Ya, tapi apa? Itulah ujian kita. Makanya tadi ayatnya, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh. Soalnya bahasanya angel dituturi. Tapi jangan bilang angel ya. Itu ujian buat kita. Makanya ditutup di akhir itu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau memaafkan, sabar, ya terus menasihati, ya berkali-kali terus ya, dan itulah kesabaran dan itulah ujian. Dan jangan sampai menvonis. Kenapa? Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Di ayat ini, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, itu di tangan Allah. Jangan sampai kita bosan untuk memberi nasihat, membimbing, mengarahkan, ya sampai Allah mewafatkan kita. Jadi tidak ada batasannya ya. Sekali, 2 kali, ya 3 kali, terus doa, terus berkali-kali, ya jangan sampai bosan. Itulah yang nanti semoga itu menjadi hujah kita. Nah, kalau kita wis 3 kali itu malah menyerang kita nanti. Wis kandani wangel misalnya dan seterusnya. Itu nggak boleh ya. Tapi apa? Jangan sampai berputus asa. Kenapa? Hidayah itu di tangan Allah. Mungkin yang kesekian kalinya, ya, mungkin ke 101 kalinya itu hidayah masuk. Ya, maka bisa jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Begini, kita kan kelak akan diperhitungkan ya atas kedoliman kita terhadap. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila kerabat kita ini adalah seorang kafir, mungkin orang yang berbuat syirik, dia menuntut atas kedoliman kita, itu kan akan mengambil pahala kita. Sedangkan mereka kafir itu sudah divonis masuk neraka. Apa manfaatnya pahala milik kita diambil oleh mereka? Terus yang kedua, bila teman kita yang kafir itu mendolimi kita, apa yang mau kita ambil pahalanya? Dia aja nggak punya pahala gitu ya, atau mungkin kesalahan kita yang diambil gitu. Terima kasih. Ini sebetulnya yang saya tahu, Allah alam sahab ya. Jika itu seperti pertikaian kezaliman antara sesama muslim, itu yang disebutkan di hadis tentang atadruna mal muflis. Ya, tahukah engkau siapakah itu muflis? Yaitu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya amal soleh banyak, namun mulutnya kejam, mulutnya nyelekit, zalim sana, zalim sini, yang memfitnah sana, memfitnah sini. Akhirnya nanti apa nih? Itu kalau sesama muslim nih, yang tadi pahala kita dipindahkan ke mereka, kalau kita nggak punya pahala, dosa mereka dipindahkan ke kita, sehingga kita bukan plus tapi minus, akhirnya bangkrut. Naudzubillah. Inilah celakanya dosa lisan nih, dosa lisan, kemudian dosa kezaliman kepada sesama muslim. Adapun jika itu perkaranya adalah antara mukmin dan kafir, maka ini wallahu a'lam bishawab, itu mungkin bisa jadi hukumannya di dunia. Jika memang ya keadaannya, jika memang benar-benar kafir nih, artinya apa? Meninggalnya dalam keadaan kafir. Itu akan dibalas di dunia karena kezaliman ya dengan siapapun. Kan kita diperintah untuk berbuat ihsan kepada siapapun. Kata Allah mewajibkan ihsan kepada siapapun dan apapun, bahkan kepada hewan, tumbuhan kita harus berbuat ihsan, bahkan kepada orang kafir sekalipun ya. Kalau mereka tidak memusuhi kita, maka kita tetap berbuat baik. Nah, kalau kita zalim, ya, maka
yang tadi sesuai pertanyaan, maka bisa jadi pertikaiannya atau penyelesaiannya itu adalah di dunia. Bisa jadi karena kezaliman kita kepada orang tersebut, Allah menghukum kita di dunia dengan mungkin rezeki kita dipersempit, ya urusan kita jadi banyak sehingga banyak masalah, ya dan lain sebagainya. Intinya kezaliman itu adalah zulumatun yaumul qiyamah. Itu di dunia. Ya, adapun di akhirat ya bisa jadi mungkin tidak berlaku tadi nih karena non muslim. Ya, mungkin yang berlaku adalah ya dosa kita sendiri. Karena Nabi mengatakan az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat, menjadi batu sandungan kita. Wal iyad billah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bisa jadi hukumannya di dunia, ya Allah menimpakan musibah, ujian, ya walaupun kita zalim pada orang kafir nggak boleh, ya. Atau itu menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada Ustaz sepertinya Ustaz. Yeah. Habis capek upacara rupanya. Ya, tetap semangat ini 80 tahun. Ya, mungkin kita tutup, kurang lebih maaf. Kembali sekali lagi dari faedah surat Al-Lahab ini, jangan sampai kita menjadi pembenci Nabi. Kita semuanya adalah mencintai Nabi SAW. Tanda cinta adalah mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan kita mohon ya semoga Allah mempertemukan kita dengan ya Nabi SAW fil akhirah yaumul qiyamah. Kita bisa menikmati telaga beliau di padang mahsyar dan juga bertemu beliau di surga. Kenapa? Kita tutup dengan hadis yaitu yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba anta ma'an man ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita ngaku cinta Nabi, mengikuti sunnahnya, ajarannya, tidak menyelisih ajarannya, maka semoga kita dikumpulkan bersama Nabi walaupun amalan kita jauh, sangat jauh dari amalan Nabi SAW. Namun sabda Nabi jelas, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, nas'alullah ta'ala an yarzuqana ladzatan nazar ila wajhika ya Allah ya rabbal alamin, wa an yarzuqana liqa'a nabika, agar Allah memudahkan kita untuk memberikan rezeki kepada kita berupa memandang wajah Allah yang mulia dan mempertemukan kita dengan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.